Yo, selamat sore teman-teman Ki Justin Lover. Sudah berapa lama ya Aki tidak sempat membuat materi ya, konten materi. Dikarenakan ya sibuk ngurus channel ya, untuk juga sibuk privat. Kali ini Aki bukan membuat materi untuk pembelajaran ya, tetapi ini lebih pada menganalisa sebuah gerakan Bitcoin ya. Tapi ini Aki akan membuat gerakannya perdagangan futur ya. Jadi BTC USDT. Jadi langkah pertama kita buka dulu akun Binance ya. Nah, seperti ini. Jadi Aki mencoba untuk bermain pada time frame 1 day ya. Jadi ini sudah Aki setting ya, format pada indikator. Aki memakai indikator SMA, Smooth Moving Average. Begitupun Aki memakai bantuan MACD ya. Jadi ada 3 yang Aki ubah formatnya pada tampilan pagar seperti ini yang Aki kasih warna putih. Ini Instagram ya. Begitupun dengan warna hijau, ini adalah signal, dan warna merah ini adalah MACD-nya. Oke, jadi langsung saja Aki langsung membuka pada time frame 1 day ya. Jadi Aki akan menggunakan bantuan garis trenan ya. Jadi posisinya saat ini memang lagi posisi trennya tren up ya, masih bagus untuk menculang ke atas. Jadi Aki akan buat dulu ketinggian yang pernah tercapai sebelumnya dan yang sesudahnya. Jadi Aki membuat garis trendline-nya. Begitupun dengan yang pernah terjadi penurunan setelah dia sempat alami kenaikan, seperti alami koreksi gitu ya. Jadi Aki sudah membuat bantuan garis trendline ya. Jadi kita bisa melihat itu gerakan apalagi selanjutnya. Memang posisi ini cenderung ada kenaikan, tetapi kita perlu waspadai ya, masa-masa koreksi itu pasti ada untuk sebuah angka lebih tinggi gitu loh ya. Jadi untuk mempermudah kita melakukan analisa, kita bisa beri penempatan pada price labelnya yang sudah pernah tercapai ketinggiannya. Jadi kita tinggal kasih penanda saja gitu ya, dengan memberi warna hijau ya, anggap aja ini hijau kan naik ya, up. Jadi untuk yang pernah terjadi penurunan ya, kita beri penanda untuk penurunan, kasih warna merah ya. Jadi kita kasih warna merah. Nah, untuk yang lebih selanjutnya kita beri lagi pada pernah tercapai ya, yang sudah pernah tercapai kita beri lagi warna hijau. Dan untuk yang terakhir sempat terjadi penurunan setelah warna ini hijau ya, kita kasih label lagi ya. Oke, kita sudah memberi gambaran untuk sebuah catatan label
pada masing-masing yang pernah terjadi antara kenaikan, koreksi, kenaikan, koreksi. Nah, saat ini kita sudah melihat candle berikutnya ya. Artinya kenapa? Kita bisa gambarkan saja ya, dari pernah terjadi kenaikan, kita bisa lihat di bawah ini ya, tanggal berikut jamnya. Kita bisa sejajarkan. Ini pernah terjadi kenaikan di 42.000 di tanggal 8 Januari bulan 1 ya. Jadi kita bisa melihat gitu, ketika dari pernah terjadi penurunan sampai dia dasar ya, dan kembali lagi mantul. Ini pernah terjadi di tanggal 27 bulan 1, artinya dari tanggal 8 Januari ke 27 ya, itu hampir 1 bulan. Nah, jadi kalian perlu tahu gitu, kalau memang logatnya sudah arahnya penurunan, kita sudah mewanti-wanti gitu. Tetapi kan dalam perjalanan penurun pasti ada up gitu. Nah, kita trading harian ini terus terjadi gitu ya, kecuali kalian mau main long time ya. Jadi itu hak kalian gitu. Nah, kedua di sini kenaikan dari harga di 28 ke 58. Artinya cukup tinggi ya. Prosesnya mungkin sudah menghabiskan hampir setengah bulan ya, untuk dari akhir bulan sampai ke 58.000, dan akhirnya dia jatuh kembali di 54.000 ya. Nah, jadi yang perlu kalian perhatikan adalah pada format MACD ini ya, yang signal warna hijau ini dia masih sangat baik. Artinya kenapa? Berada di posisi di bawah signal ya. Begitupun histogramnya ya, dia tidak ada terjadi penurunan, dia datar, maka terjadilah sideways ya, kecuali seperti ini turun dia naik lagi. Nah, untuk kelanjutannya gimana Ki untuk melihat gerakan ke depannya BTC ya? Kalau kalian bisa cerna ya, untuk 42.000 ke 58 itu prosesnya 16.000 dia ada kenaikan ya, dan 28.000 untuk garis bawah yang pernah terkoreksi, dia bisa mencapai 44.000 lah ya. Berarti 16.000 juga antara jarak yang pernah terjadi koreksi di koreksi berikutnya dan yang terjadi up dan up berikutnya. Sekarang kalau kita cerna ya, ini analisa Ki ya, analisa Ki. Jadi nggak dijamin 100% pasti benar, tetapi insya Allah lah mendekati kebenaran. Jadi kalau kita tanpa analisa saja, kita bisa menerka ya, dari jeda di sini mencapai sini, berikut ini mencapai sini, ini sudah dipastikan ya, ketika 44.000 ya ditambah 16.000 sama dengan berapa ya, kalian bisa hitung lah ya, bisa hitung lah berapa itu, dari 28 mencapai 44 ya. Aki taruh di sini 60 ribuan ya. Dan berikut untuk tertingginya ya, Aki akan beri angka ya, kita ini mungkin simpel tadi ya. Kalau Aki bisa kasih angka ya, Aki akan taruh dua penempatan di sini. Yang up-nya adalah 72.000
ya 72.000, di bawah 62.000, karena kita menganut saja dari gerakan celah antara jarak, ya, jarak pertama, kedua, ketiga, pertama, kedua, ketiga, ya. Jadi kalian bisa ada sedikit gambaran, ya. Aki akan memberikan sebuah catatan ya. Jadi kalau kita bisa buat simpelnya saja, kalian juga sudah pasti menerka lah ini akan dibawa kemana. Usahakan harus aja kelihatan. Oke, sekarang kita beri untuk yang terakhir. Jadi Aki akan ubah pada warna saja, yang atas up, yang bawah down. Nah, kalau kalian bisa amati, ya, kalau kalian bisa amati, kita berpikir pada mata terbuka saja, ya, pada mata terbuka saja. Jadi nggak perlulah capek-capek analisa, ya. Pada intinya memang kekuatan mental. Berikut memang kita harus menjauhkan angka penempatan liquid kita gitu, ya. Jadi saja size kecil, anggaplah menambang seperti dolar gitu, ya. Jadi langkah kedua adalah ini pengamatan Aki, ya. Dia akan ke sini. Apapun, ya, apapun, bagaimanapun, berapa kali koreksi dia akan kesini lagi. Tetapi ya, dia akan terkoreksi lumayan jauh ketika sudah mencapai 72.000, dia akan jatuh ke sini. Oke, mungkin hanya ini saja yang bisa Aki berikan pada teman-teman untuk sebuah acuan, ya, untuk sebuah acuan gerakan langkah BTC. Jadi kalian bisa melihat selisih harga antara hijau pertama, hijau kedua, dan hijau ketiga adalah $16.000. Berikut pun yang pernah terjatuh $16.000 juga. Sekarang kita selisihkan saja dari 42.000 ya menjadi 28.000, itu hanya selisih di 14.000, ya, 14.000. Begitupun 44 ke 58, 14.000 juga. Begitupun 14.000, 14.058, 14.000. Oh, ini berarti 14.000
Kalau 72.000 kita ambil 14.000 adalah 6 berapa ya? 14.000 72 diambil 14.000 sama dengan 8 58 ya. Berarti di sini kalau kita sinkronkan ya, dia ada di 58 ya, 58.000. Bila sudah mencapai 72.000 dia akan terkoreksi sangat dalam, walaupun prosesnya cukup lama seperti yang terjadi pada pencapaian pertama 42 sampai jatuh ke 28 cukup memakan korban ya. Begitupun juga dengan high yang pernah terjadi lagi. Nah, dan ketiganya high-nya nanti ini yang akan terjadi, dan inilah yang aku khawatirkan untuk proses tidak ada lagi kenaikan ya, artinya yang ada hanya penurunan. Tetapi untuk saat ini menjelang ke atas wajar koreksi itu untuk sebuah pencapaian hak lebih tinggi ya. Oke, teman-teman Ki Justin Lover, hanya itu aja yang bisa Aki jelaskan untuk gerakan BTC USDT pada perdagangan futur ya. Jadi ini bisa dijadikan acuan buat teman-teman. Silahkan digunakan bila memang bermanfaat, dan abaikan saja bila memang tidak bermanfaat gitu ya. Aki hanya membantu sebuah analisa, dijamin pun tidak 100% benar, tetapi insya Allah mendekati kebenaran. Oke teman-teman, salam Ki Justin Lover.